Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur ya. Jadi karena orang Jawa Timur jadi Cak. disebut Cak. Kalau Saya orang Bekasi, orang Bekasi, biasanya pakai empok atau teteh. oh teteh jadinya. Ya, satu aja. Satu aja. Jadi po jadinya. Pok boleh, Pok Nisa. Ya, Pok Nisa. Alhamdulillah, terima kasih Pok Nisa telah hadir di Asmin ya. Asmin itu adalah perkumpulan yang membawahi beberapa media. Oke, makasih juga buat Asmen yang udah mengundang saya untuk bisa hadir di sini dan bisa menyapa teman-teman semuanya. Ya. Jadi Pok Nisa ini adalah komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Kota Bekasi. Tapi hebat. Ini Perempuan. belum dimulai deh, udah jangan dipuji dulu. Kalau udah teruji, baru boleh bisa bilang boleh menilai hebat gitu. Udah berapa lama Pok menjabat Pok? Di Bawaslu saya kebetulan incumbent satu-satunya. Jadi saya masuk di 2018 sampai 2023 dan terpilih kembali. Jadi kalau di Bawaslu Kota Bekasi, KPU itu ya di tingkat kota kabupaten itu memang ada 5 komisioner, 5 pimpinan. Jadi kolektif kolegial. Nah, jadi ada 5 pimpinannya di Kota Bekasi di Bawaslu. Nah, ini periode yang kedua, Bang. Saya biasa abang ya, Cak. Ini periode yang kedua. Cak boleh, abang boleh. Karena orang Bekasi saya mau bebas. Ini periode yang kedua, jadi 2003 sampai 2008 jabatan berakhirnya. Jadi kayak anggota dewan ya. Iya. Anggota dewan kan per 5 tahun. Ya peran Banwaslu itu sendiri gimana sih untuk mengedukasi kepada masyarakat? Ya sebenarnya yang harus dipahami oleh teman-teman ya untuk masyarakat. Jadi Bawaslu itu kan kepanjangan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi namanya juga pengawas. Pengawas seringkali dijauhin sama orang, Bang. Cak. Karena kalau suami diawasin istri nggak seneng. Ya kan? Kalau guru ngawasin muridnya lagi ujian, siswanya muridnya nggak seneng. Pengawas itu seringkali dijauhin gitu ya. Karena kenapa hadirnya pengawas? Nah, pengawas itu kan memang hadir untuk bisa memastikan proses pemilu ini ya, pemilihan pilkada ini berjalan sesuai. Yang diawasi siapa? Yang diawasi tentu saja ada, jadi kalau ada pemain bola gitu ya, pemilu itu kan ada para pemain. Pemain ini yang bertarung, yang berkompetisi untuk menang. Di situ ada partai politik, di situ ada calon gitu ya. Kalau pilkada berarti ada pasangan calon. Nah, panitianya siapa? Yang pelaksana itu KPU. KPU yang mulai membuat tahapan, jadwal, logistik dan sebagainya. Nah, yang kita awasi ini si pesertanya biar dia nggak curang, ya, biar dia taat aturan, kalau dia berkompetisi dengan baik. Kemudian si KPU-nya juga, ya, jangan sampai dia nggak sesuai dengan prosedur. Karena orang ya bekerja itu bisa keliru, bisa salah lihat, bisa ngantuk gitu ya. Jadi tentu saja harus diawasi prosesnya. Dan satu lagi masyarakat ya, masyarakat ini juga harus kita awasi. Karena kalau kita ngomongin pemilu dan pilkada, ini urusan banyak orang, ya, dan hasilnya juga ditentukan yang akan menghasilkan para pemimpin. Nah, jadi ini prosesnya panjang, tahapannya panjang, uang dan waktu yang dikeluarkan banyak gitu ya, makanya harus diawasi sama-sama. Nggak takut Pok? Takut? Dia perempuan. Iya, udah perempuan gitu ya. Enggak takut. Enggak takut. Ya karena yang diawasin orang-orang politik, para pejabat, pejabat. Sampai saat ini sih baik-baik dan aman-aman aja. Enggak takut. Enggak pernah ada teror? Ya sebenarnya ini bukan pengalaman pertama ngadepin orang, Cak. Saya dulu sebelum di Bawaslu, saya 8 tahun di Komnas Perempuan. Ya jadi udah biasa ngurusin banyak orang, ketemu banyak orang, dan juga udah biasa ngedampingin banyak orang. Nah ini kan sebenarnya cuma beda tempat aja gitu ya, beda tempat dan ya prinsipnya masih sama yang kita perjuangkan. Ya sekarang ini kan yang maju ini bermacam dari latar belakang ya. Ada dari pegawai PU ya. Pegawai PU, terus dari anggota dewan, terus dari anggota
Banwas 2 Pak, dari mana ini yang ada salah satu pasangan calon ya. Kemarin kita sudah ada pengundian nomor urut. Jadi sudah ada 3 pasangan calon di Kota Bekasi. Ya, yang dari 3 ini, yang pertama ya, yang dapat urut nomor 1 itu Pak Heri Koswara dengan Pak Solihin. Ya, yang sekarang tim pemenangnya disebut dengan Risol. Terus yang kedua ini ada Pak UU ya, Pak UU dengan Teh Nurul ya, Nurul Sumarheni ini dulu Ketua KPU Kota Bekasi. Berarti yang diawasin teman-teman semua itu ya? Sebenarnya sih semuanya kita kenal gitu ya. Ini disebut juga yang ketiga nih, kalau nggak disebut nggak adil nih. Yang ketiga ya benar. Ketiga, benar dong ya. Karena salah satu penyelenggara itu salah satu harus adil gitu kan. Yang ketiga ada Pak Triadianto dengan Bang Aris Babio. Jadi sudah ditentukan ada 3 pasangan calon di Kota Bekasi dengan nomor urut yang tadi saya sebutkan. Ini kan berarti pejabat semua ya? Betul. Pejabat semua, dan di lapangan itu pasti dong yang namanya ASN ya kan, pegawai itu pasti ada gesekan-gesekan itu. Ya. Gimana ya untuk menanggapi itu? Ya, kalau kita kan bekerjanya ada Bawaslu aja ya, hadirnya Bawaslu itu kan berdasarkan undang-undang. Ya, kerjaannya ya tentu harus berdasarkan dengan aturan juga. Dan kita punya, kalau di Bawaslu itu kan ada strukturnya Bang. Ya, dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, nanti di bawah Bawaslu Kota itu ada pengawas kecamatan, ada kelurahan, nanti terakhir di TPS ada pengawas TPS. Jadi kerja kita kan berjenjang. Ya, berjenjang. Jadi banyak temennya ya. Banyak temennya, banyak masukannya. Jadi nggak khawatir ya. Bisa sendirian. Bayangkan ya, kalau tim pemenangan ada cukup banyak. Ya. Partai politiknya banyak, pasangan calonnya ada 3. Yang menang kan tetap 1, yang dilantik 1, ya kan? Ini kan kompetisi yang harus diawasi bersama gitu ya. Jadi nggak cukup sendirian. Nah, harus melibatkan banyak pihak juga. Iya. Memang di pemilu ini biasanya kan banyak nih. Ini kan udah mulai kubu-kubuan nih. Ya. Kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok 01, 02, 03. Nah ini kan kalau selek itu bisa kita nggak tahu lagi gimana. Betul. Tapi kalau dulu kan ada cebong kampret ya, Cak. Cebong kampret. Sekarang tuh cebong kampret itu udah banyak yang ketemu tuh. Oh gitu. Jadi hilang cebongnya. Jadi justru sebenarnya yang baik di Kota Bekasi ini ya, ada 3 pasangan calon. Ya. Karena kalau 2 itu head to head. Ya kan. Sangat terlihat lagi kelompok-kelompoknya. Tapi sekarang ada 3 di Kota Bekasi. Nah, itu menunjukkan kita cukup dinamis, ya. Dari 3 ini sebenarnya lebih, kalau boleh saya berpendapat, 3 ini justru lebih baik gitu ya. Lebih baik. Pilihannya jadi lebih banyak. Karena ada beberapa di Indonesia ya, di kota kabupaten tuh yang cuma pasangan calonnya 1. Lawannya kota kosong. Kota kosong itu gimana itu? Iya. Di Kota Bekasi enggak. Artinya cukup menunjukkan bahwa Kota Bekasi dengan banyak dinamika, dinamis, tapi cukup demokratis gitu. Cukup demokratis. Ya. Artinya masyarakat punya banyak pilihan. Ya ini kan isu-isu yang baru nih. Ya. Di Kota Bekasi ada tentang intoleransi. Ya. Saya habis lihat video ini ya. Iya barusan ngeliat soalnya. Satu hari ini kita diramaikan. Nah itu kan berarti kan udah mulai. Itu yang nanti akan memecah-pecah masyarakat kita gitu loh. Ya, jadi kalau kalau saya bilang ya, pilkada ini kan sebenarnya kontestasi yang berpotensi ya konflik yang dilegalkan. Sebenarnya kalau Ketua KPU pernah bilangnya, konflik yang dilegalkan untuk mencapai kekuasaan. Kenapa dibilang konflik? Karena mereka memang faktanya berkompetisi untuk mendapatkan suara dan menjadi pemenang, ya kan? Nah, banyak isu yang bisa dimainkan karena memang apalagi kalau 2 gitu ya. Orang Indonesia ini kan mengedepankan kelompok juga. Ya, jadi si caleg itu misalnya kalau kemarin kita ngomongin pemilu ya,
dia punya keluarga, dia punya suku, dia punya agama. Terus untuk mengalahkan lawan, dia akan menjelekkan lawan lain dengan mengisu-isukan tertentu, dengan berita-berita yang nggak benar juga gitu ya. Termasuk dengan agama itu juga paling mudah untuk dipolitisasi. Makanya kalau saya bilang di Kota Bekasi ini cukup dinamis dengan ada 3 itu. Nah kalau dulu ada cebong kampret, sekarang justru cebong kampretnya udah banyak ketemu. Terus apa nih sebutannya? Iya, nggak ada ya. Tapi anti Cina, anti ada PKI misalnya sebagainya ya. Karena itu peristiwa-peristiwa yang di masa lalu dimunculkan kembali ya di Indonesia untuk apa ya? Itu emang untuk untuk bisa memecah belah gitu ya. Kepentingan politik itu tadi. Politik. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, Bawaslu tentu saja kalau kita ngomongin pengawasan nggak bisa sendirian. Mata saya cuma 2. Yang diawasi tim pemenangan banyak nih. Ya kan? Mereka kampanye di setiap RT RW juga ada gitu kan, di setiap kecamatan. Jadi nggak butuh nggak bisa sendirian. Butuh banyak pihak. Makanya kemarin kita mencetuskan banyak muncul kampung-kampung pengawasan partisipatif. Berarti relawan. Betul, di 12 kecamatan kita membuat kampung pengawasan partisipatif. Ada di Pondok Melati contohnya ya, di Kecamatan Pondok Melati ada Kampung Pancasila ya, itu jadi ikon pertama kita sebut sebagai kampung pengawasan partisipatif. Di situ satu rumah itu bisa beda agama dan baik-baik aja. Satu rumah. Mereka bisa banyak beda pilihan, tetangga dan sebagainya, tapi mereka baik-baik aja. Makanya kita itu yang kita yang kita siarkan gitu ya ke beberapa kecamatan-kecamatan lainnya. Sekarang udah mulai muncul hampir di 12 kecamatan ada kampung pengawasan partisipatif. Nah ini memang harus kerja bareng nih dengan teman-teman media juga gitu. Nah. Ya, minum dulu. Ini harusnya nih ada mereknya nih harusnya. Iklan dulu. Ini biru ya, biru. Ini ada ininya nih, birunya biru nasab. Ini iklan kan? Ini kalian biru nasab beda. Ada filosofinya. Oh, filosofinya ada ya. Apa paling rawan di Kota Bekasi ini? Pilkada sekarang nih yang cukup rawan di Kota Bekasi ya, ini bisa jadi berbeda dengan kota yang lain. Karena di kota kemarin Bawaslu Kota Bekasi, kebetulan divisi saya yang mengeluarkan meluncing soal peta kerawanan Pilkada 2024. Ini diambil dari peristiwa pengalaman pemilu kemarin 2024. Kemudian pemilu 2019 ya, sama satu lagi Pilkada 2018. Jadi ada 3 momen di Kota Bekasi ya terkait dengan pemilu dan pemilihan yang hasilnya adalah kita mengidentifikasi ada 4 kerawanan. Ya. Apa aja? Yang pertama itu pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Ya di Kota Bekasi pengalaman 2024, 2019 itu kemarin banyak kekurangan logistik, Cak. Kekurangan logistik. Surat suaranya kurang. Nah, kemana itu? Ya bisa jadi orang kan itu tadi menghitungnya salah, memasukkan. Jadi pemilih ketika datang dapatnya 4 surat suara. Oh gitu. Satu kan kita kemarin kan 5 ya. Jadi surat suara nggak ada gitu. Akhirnya ada pemungutan suara lanjutan. Artinya udah 1 minggu ya orang udah pada pulang gitu ya, dipanggil lagi tuh untuk milih hanya surat suara ya, itu. 1 surat suara dan itu menjadi rendah partisipasinya karena orang nggak mau datang lagi kan. Karena sudah milih ya. Sudah milih. Jadi untuk datang untuk milih 1 surat suara tuh butuh effort lagi buat pemilih. Apalagi kalau kerjanya misalnya nggak libur ya. Kemudian di pemungutan ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos. Jadi pas dibuka ada surat suara yang tercoblos. Berarti ada oknum-oknum. Ya kita nggak bisa bilang ini siapa pelakunya ya. Tetapi bahwa pemilih harus mendapatkan haknya, maka surat suara harus diganti. Gitu. Karena kan ada beberapa yang seperti itu. Jadi itu yang cukup rawan. Kemudian pas proses rekapitulasi, jadi setelah selesai, itu kan dihitung tuh. Nah, itu juga sama tuh, cukup rawan juga karena sering kali kan kalau kemarin ada sistemnya ya, ada pakai Sirekap gitu ya. Jadi ada saksi yang keberatan, ada pengawas yang keberatan dan sebagainya. Jadi emang harus dikawal betul
satu surat suara, satu angka itu kan juga berdampak. Ya, satu angka berdampak. Ya, satu pemilih itu mempengaruhi kualitas demokrasi karena ada beberapa terjadi gitu ya. Beda 6 suara, beda yang dilantik. Gitu. Ya. Apa pelanggaran yang biasanya sering yang terjadi? Ya, nah tadi kan ini berkaitan ya. Yang pertama itu juga sebuah pelanggaran kan, kekurangan surat suara. Makanya kalau ada pemungutan suara lanjutan, ada penghitungan suara ulang, dihitung kembali, karena kok angka yang udah ditulis kok berbeda gitu. Dengan si punya saksi, punya KPU dan punya Bawaslu berbeda. Makanya dihitung kembali. Nah terus ini juga sebuah pelanggaran ya. Yang kedua itu masa kampanye. Ya, masa kampanye juga cukup rawan. Itu tadi tuh yang Cak Olis tadi bilang, ada berita hoax, ada ujaran kebencian, orang saling melapor gitu ya. Terus politik uang, yang udah sangat umum itu adalah politik uang. Kemarin kita menerima 44 ya, kurang lebih 44 laporan dari masyarakat pelanggaran. Nah, itu biasanya kalau di lapangan kan memang sering terjadi ya. Kalau orang bilang itu serangan fajar, serangan duha, serangan pagi. Jadi banyak. Jadi paling disukain tuh biasanya serangan fajar. Jadi kalau saya boleh bilang ya, masyarakat kita ini budayanya budaya kolektif, Cak. Budaya kolektif itu apa? Budaya kolektif itu ya budaya yang sering kali memang orang tuh lebih suka berkelompok. Guyup, ya. Makan gak makan yang penting kumpul, gitu kan. Nah, dan orang kita itu dalam budaya kolektif, orang memberi itu udah biasa. Coba kalau temennya jalan-jalan, jangan lupa oleh-oleh ya, gitu. Berarti kan kalau diberikan itu dia sesuatu yang sangat umum di kita. Sangat umum. Jadi kalau anak-anak main ke rumah saudara dikasih ini buat beli cendol gitu, yang udah biasa. Dikasih angpau, ada THR. Bahkan kalau calon bilang jangankan orang hidup, memedi aja kita kasih sesajen. Jadi harus ada yang dikeluarkan. Gitu makanya ongkos politik jadi mahal jadinya. Politik jadi mahal. Ditambah dengan sistem kita itu memang memilih langsung untuk mendapatkan suara terbanyak. Akhirnya orang semuanya berlomba nih. Si peserta para pemain ini berlomba-lomba gimana cara dapat suara yang terbanyak. Gimana cara mendapatkan hati masyarakat yang paling cepat ya itu tadi karena budaya kolektif. Dengan cara memberi itu, mereka akan, masyarakat kita kan kalau udah dikasih nggak enak. Satu, menolak rezeki nggak boleh, ya kan? Terus yang kedua, kalau cara kita berterima kasih apa? Kalau udah dikasih. Jadi nggak mikirin tuh programnya apa, visinya apa. Yang penting dikasih. Rekodnya gimana gitu. Karena akhirnya si caleg ini memanfaatkan situasi dan budaya yang di Indonesia dengan budaya kolektif itu gitu. Bang Bawaslu ini punya nggak supaya ini tidak dilakukan oleh dengan budaya kolektif itu tentu nggak mudah ya, itu nggak mudah banget. Tapi kita ada aturannya. Ada aturannya. Yang ketahuan yang ketahuan dan melapor kita proses. Ada laporan ya. Tetapi persoalannya kan jarang orang dikasih terus saya lapor ke Bawaslu nih. Itu jarang banget. Jarang. Apalagi dalam pilkada ini, si pemberi dan penerima dapat kena dua-duanya. Tambah nggak ada yang mau lapor ini. Tambah nggak mau lapor. Iya kan? Jadi dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Kalau dalam pemilu itu yang memberi aja yang kena. Bisa diskualifikasi dong kalau seperti itu. Seandainya nih prosesnya pidana. Prosesnya pidana. Oh, proses pidana. Pidana, ya. Nggak bisa menggugurkan si calon tadi itu. Ya pastilah nantinya kan. Karena orang kalau udah kena pidana, kalau kena dia tersangka, jadi terdakwa dan dia kena putusan kan otomatis kan nggak boleh. Salah satu syarat dia menjadi caleg aja ya, menjadi pasangan calon aja kan ada dia memang tidak pernah dalam kasus hukum dan sebagainya. Ya tapi kan ini tadi ya, kalau yang sekarang pilkada ini pemberi dan penerimanya kena. Untuk sekarang ini ya. Ya, yang pilkada. Nah, itu hati-hati bagi masyarakat tuh. Jadi kira-kira ada yang mau lapor nggak kalau begitu ya? Ada yang mau lapor nggak? Kalau berharapnya sama anak muda yang sekarang ya. Anak-anak muda ini kan kritis. Anak-anak muda yang sekarang itu kritis dan berani ya. Ya, jadi tentu kita mengharapkan kalau yang generasi-generasi boomer dan generasi itu kan sebenarnya udah
sangat biasa ya dalam pemilu, dalam pilkada mereka udah beberapa kali mengalami. Tapi anak-anak baru ini sebenarnya harus bisa lebih kritis dan mereka punya keberanian untuk melaporkan. Tidak hanya politik uang ya, tapi juga kalau ada penyelenggara, KPU, Bawaslu dan jajarannya tidak netral misalnya, oh, waduh ini ada pengawas nih, kok dia pakai baju paslon nih, dia kumpul ini nih. Nah itu juga potensi untuk pelanggaran etik juga, jadi bisa juga dilaporkan. Apakah ada inovasi baru, misalkan penggunaan teknologi yang diterapkan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pilkada tahun ini? Ya, tentu saja kita harus mengikuti perkembangan, Cak. Ya. Kalau sekarang ada TikTok, ya. Katanya umur 40-an tuh Facebook. Ya. Facebook. 20-an, berarti 20-an, 30-an tuh udah Instagram. Iya. Ya. Berarti ini nggak termasuk masuk Facebook? Saya milenial. Milenial. Iya, saya milenial. 80-an lebih milenial. Oh, milenial. Milenial. Kalau anak Gen Z itu dari usia kelahiran 96 97 ya. Itu Gen Z. Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan juga. Jadi pemilih pemula ya, yang anak-anak SMA di Kota Bekasi cukup banyak. Sangat banyak. Kalau milenial dengan Gen Z ya, itu di atas 50%. Jadi pemilih kita itu banyak anak muda. Yang sekarang ya? Yang sekarang. Makanya memang medsos itu menjadi salah satu yang cukup penting perannya ya. Kita ada, makanya di semua media sosial ya Bawaslu punya. Bawaslu ada Instagram, ada Twitter ya, sekarang X ya. Kemudian ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, kita semuanya ada. Karena pemilihnya kan memang hampir semuanya menggunakan medsos. Berwarna-warna ya. Punya TikTok nggak? Punya. Ada walaupun nggak ada subscribernya. Ya, nah itu memang segmennya kan beda-beda ya. Gitu. Jadi pernah kita dapat informasi dari TikTok, justru ada yang melaporkan pengawas kita lagi makan bareng dengan salah satu caleg. Itu dapatnya dari TikTok. Dari TikTok. Betul, ada yang melaporkan di forward. Jadi memang ya kalau sekarang itu jadi kebutuhan ya. Semua informasi, semua regulasi ya pertahapan aturan-aturannya itu sangat mudah untuk kita sebar di medsos ya. Sekarang lagi rekrutmen pengawas TPS itu juga kita sebenarnya di orang jarang ya buka website gitu kan ya. Kalau Instagram itu banyak. Kalau Google jarang deh. Ya, jadi itu yang paling banyak dan itu sangat efektif untuk menyampaikan ke masyarakat terkait pendidikan politik dan juga ke pemilu dan pilkada. Jadi kalau pemilu itu kan pemilihan umum ya. Pemilihan umum. Kalau pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, dia sebutannya pemilihan. Ya. Gitu. Jadi ada yang berbeda tuh. Kalau sekarang lagi pilkada. Nah itu pasangan calon ini kan juga kalau ada kesalahan kan juga deg-degan juga di tangan. Ya. Dibilang kalau pengawas ditakutin. Ditakutin. Iya. Kalau ketahuan apalagi kan tambah keringetan. Nah. Tapi bukan berarti harus jadi berjarak ya. Kalaupun dekat itu juga kita harus ada jarak ya, karena kan kita tetap pengawas. Nah, penting sebenarnya berkawan boleh, berteman boleh gitu ya. Duduk bareng mereka konsultasi, kita mengunjungi kantornya gitu kan, itu boleh ya untuk ngobrol, ngopi. Tapi kalau aturan itu harus tetap ditegakkan. Jadi pernah ada juga saya punya pengalaman ya, ada salah satu caleg yang saya kenal dia senior gitu ya. Tapi dia melakukan pelanggaran meskipun dekat gitu ya. Kalau aturan harus ditegakkan gitu. Jadi saya punya pengalaman ini orang kenal senior ya, tapi dia melanggar. Dia pasang stiker di angkot, ya kan. Nah di angkot itu kan nggak boleh karena masuk transportasi umum. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ya waktu saya bilang bang, ini kita copot ya. Ya gimana dong bisa? Itu kan ini gitu dan sebagainya. Iya bang, tapi nggak boleh, jadi harus kita copot ya gitu. Jadi ya kenal baik, dia senior, dia pernah jadi pimpinan, pernah jadi bos kita misalnya. Tapi kalau memang melanggar ya harus kita copot juga gitu, harus kita tegakkan juga. Lah kalau iklan di media gimana dong kalau seperti itu? Enggak, kan ada waktunya, ada waktunya. Oh ada waktunya. Iya, nanti dikasih waktu kapan mulai beriklan di media. Gitu. Sampai
Ada ininya. Untuk yang pilkada dari mulai tanggal 10 kalau nggak salah sampai tanggal saya harus cek lagi ya, tanggal 10 sampai tanggal 23 September kalau nggak salah, mulai di media ya. Apa pesan dan kepada masyarakat? Untuk pilkada, suksesnya pilkada 2024. Ya, jadi kalau saya bilang ya, masa depan itu kan berawal dari sekarang, berproses ya orang. Kenapa dulu ada reformasi? Karena prosesnya tentu saja nggak yang tiba-tiba saat itu. Tapi ada tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh gerakan-gerakan kawan-kawan yang memang ingin Indonesia lebih baik misalnya. Jadi sebenarnya sama. Harapan kita tentu saja pilkada ini berjalan lancar dong. Ya. Jadi aktornya siapa aja di sini? Aktornya kan tentu ada penyelenggaranya harus profesional bekerjanya. Medianya mendukung. Kan? Masyarakatnya berpartisipasi. Semua harus terlibat ya. Semua terlibat. Pasangan calonnya dia nggak main curang. Ya. Jadi dia taat hukum. Kemudian masyarakatnya terlibat, pemerintahnya mendukung gitu ya, memberikan support, dan tentu saja kawan-kawan media juga berperan untuk menghentikan ketika ada isu yang nggak benar, meluruskan berita-berita yang baik juga gitu, berita-berita yang mencerdaskan dan memberikan pendidikan yang baik. Jadi kalau saya bilang masa depan demokrasi di Kota Bekasi bergantung dari upaya kita hari ini. Ya gitu. Ya, terima kasih Nisa yang telah memberikan infonya. Sama-sama buat Asmen. Terima kasih juga sudah mengundang dan Ya jangan kapok ya. Enggak. Tempatnya udah keren. Jadi mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa diberikan dan kita sama-sama kawal Pilkada 2024 di Kota Bekasi. Ya, bagi pemilih khususnya di Kota Bekasi, ya kita harus cerdik dalam memilih pasangan ketiganya nih, supaya masa depan yang ada di Bekasi itu tergantung pemilih-pemilih ini. Ya, demikian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya di subscribe ya, tonton dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.